Satu bendera berkibar, satu lagu kebangsaan dinyanyikan, tapi kenapa hidup di desa dan kota terasa seperti dua dunia berbeda? Jawabannya tidak sesederhana jarak. Di kota, pagi dimulai oleh klakson dan deadline. Di desa, pagi dibuka oleh ayam berkokok dan udara dingin. Ritmenya berbeda sejak mata terbuka. Kota bergerak cepat, desa berjalan pelan. Bukan karena malas atau malas berubah, tapi karena kebutuhan hidupnya memang tak sama sejak awal. Akses jadi pembeda pertama. Sekolah, rumah sakit, dan pekerjaan terkonsentrasi di kota. Sementara desa sering harus menempuh jarak jauh untuk hal dasar. Internet di kota stabil dan cepat. Di desa, sinyal kadang datang, kadang pergi. Informasi pun tiba dengan waktu yang berbeda. Anak kota tumbuh dengan pilihan. Anak desa tumbuh dengan keterbatasan. Bukan soal mimpi, tapi soal seberapa dekat mimpi itu bisa dikejar. Pendidikan jadi jurang yang nyata. Fasilitas, guru, dan kesempatan sering menumpuk di kota, meninggalkan desa berjuang dengan apa adanya. Pekerjaan di kota beragam, dari kantor hingga industri. Di desa, pilihan sering terbatas pada alam dan tenaga, bukan keahlian khusus. Ekonomi desa bergantung musim, kota bergantung sistem. Saat panen gagal, desa terpukul langsung, sementara kota sering tak menyadarinya. Harga kebutuhan di kota tinggi, tapi akses mudah. Di desa lebih murah, tapi pilihan terbatas. Keduanya punya tekanan berbeda. Kota mengajarkan kompetisi, desa mengajarkan kebersamaan. Nilai hidup ini membentuk cara berpikir yang akhirnya terasa sangat jauh. Di kota, waktu adalah uang. Di desa, waktu adalah hubungan. Perbedaan ini sering disalahpahami sebagai kemunduran atau ketertinggalan. Kebijakan sering dibuat dari kota, dampaknya dirasakan di desa, tapi suara desa tak selalu sampai ke meja pengambil keputusan. Pembangunan mengejar angka, bukan rasa. Jalan dibangun, tapi kebutuhan manusia desa sering terlupa dalam laporan kemajuan. Anak muda desa pergi ke kota, desa kehilangan tenaga, kota bertambah sesak. Lingkaran ini terus berulang tanpa solusi serius. Urbanisasi bukan pilihan, tapi paksaan. Ketika desa tak menjanjikan masa depan, kota jadi satu-satunya harapan. Media menggambarkan kota sebagai sukses, desa hanya muncul saat miskin atau tertinggal. Narasi ini membentuk persepsi publik. Padahal desa menjaga pangan, budaya, dan alam. Tanpa desa, kota tak akan bertahan lama seperti sekarang. Ketimpangan bukan soal malas atau rajin, ini soal struktur yang tak pernah benar-benar setara sejak lama. Ketika desa tertinggal, negara kehilangan keseimbangan. Pembangunan berat sebelah selalu menyisakan luka sosial. Desa dan kota seharusnya saling menguatkan, bukan saling meninggalkan. Tapi sistem sering membuat jarak makin lebar. Teknologi bisa jadi jembatan jika aksesnya merata. Tanpa itu, jurang hanya akan semakin dalam. Pendidikan kontekstual penting. Desa tak butuh diseragamkan dengan kota, tapi diberdayakan sesuai potensinya. Pembangunan sejati bukan memindahkan desa ke kota, tapi membawa kesempatan ke desa. Ketika desa hidup, kota ikut bernafas. Ketika desa mati, kota perlahan kehilangan akarnya. Perbedaan ini bukan takdir, ini hasil pilihan kebijakan yang bisa diubah jika ada kemauan. Mendengar suara desa adalah langkah awal. Tanpa mendengar, pembangunan hanya jadi angka di kertas. Desa bukan masa lalu, desa adalah masa depan yang sering kita abaikan. Kota bukan musuh, kota adalah hasil, tapi hasil tanpa akar tak akan bertahan lama. Ketimpangan terasa jauh karena empati kita juga menjauh. Kita terbiasa melihat, tapi jarang memahami. Satu negara bukan berarti satu pengalaman hidup. Itulah kenyataan yang sering kita lupakan. Jarak desa dan kota bukan soal kilometer, tapi soal kesempatan yang timpang. Jika ingin negara kuat, desa tak boleh terus menjadi penonton pembangunan. Masa depan Indonesia ada di keseimbangan, bukan di pusat yang terlalu penuh. Memahami desa berarti memahami akar bangsa ini sendiri. Selama desa tertinggal, rasa keadilan akan terus terasa jauh. Perubahan dimulai dari cara kita memandang desa dan kota secara setara. Karena negara besar bukan yang kotanya gemerlap, tapi yang desanya hidup. Jika jarak ini terus dibiarkan, perpecahan sosial akan semakin nyata. Kalau kamu setuju desa dan kota harus diperlakukan adil, like, komen pendapatmu, share video ini, dan subscribe Narasi Negeri.